Ini adonan rotinya dia tuh tipe yang lembut. Dikombinasi dengan isian mochi yang kenyal dan juga rasa-rasanya ini. Yang paling favorit ini dia yang susu keju. Karena rasanya itu dia bener-bener gigit, wanginya juga dapet banget. Dan pastinya isiannya juga homemade. Buku keduaku sudah terbit ya, kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome to Devina Hermawan Baking Class ya. Jadi hari ini aku akan bikin roti isi mochi yang pastinya lembut, rasanya premium dan juga ini tahan 2-3 hari tuh dia masih enak ya. Jadi cocok banget buat usaha kalian ataupun buat baking di rumah. Roti isi mochi ini belakangan cukup populer di Indonesia, tapi asalnya itu aku pertama kali coba tuh di Jepang. Kombinasi yang paling klasik biasanya mochi dan juga kacang merah diisi di dalam roti ya. Cuman hari ini aku mau bikin yang mungkin rasanya tuh lebih masuk ke orang Indonesia ya. Kita akan bikin 3 rasa, ini juga favorit anak-anakku. Jadi pastikan simak sampai akhir supaya kalian bisa dapetin tips and tricksnya secara lengkap. Tekstur serta aromanya ini dia bakalan premium, tapi tenang aja tetap terjangkau. Hari ini aku akan menggunakan produk berkualitas dari Vilma. Oke, langsung aja. Pertama ini untuk bahan-bahannya. Di sini aku pakai tepung terigu protein tinggi ya. Kalian bisa pakai tepung terigu yang grade yang biasa ya, yang dapat ditemukan secara nasional. Atau kalau mau lebih premium lagi mouthfeel-nya, kalian bisa pakai tepung terigu protein tingginya ini, grade-nya itu dia yang Jepang ya, atau dikenal juga dengan tepung oriental ya, tapi yang protein tinggi. Bahan kering lainnya ini ada susu bubuk, gula, ragi ya, pastikan raginya masih aktif disimpan dengan baik. Nah, sebagai pelembut alami roti ya, aku udah pernah share metode yang namanya metode biang, yaitu sponge and dough ya. Tapi yang kali ini aku mau pakai ini metode tangzong ya. Gampang banget bikinnya. Bahan tangzong itu hanya air dan juga tepung terigu. Nanti cara bikinnya aku akan share di tengah video. Dan untuk bahan basahnya ya, ini ada air es, telur, dan juga susu full cream. Dan untuk penambahan fatnya, di sini aku gunakan Vilma Prestige Butter Blend Margarin ya, dan juga garam. Di sini kan aku akan bikin 3 warna ya. Yang warna original, lalu yang untuk warna hijaunya aku pakai perisa pandan supaya lebih natural. Ini ada pewarna coklat juga tapi opsional. Dan untuk yang warna coklat, aku nggak akan pakai coklat bubuk ya, karena kadang bikin kering. Jadi di sini aku pakai perisa coklat. Untuk isiannya pastinya kita akan bikin mochi. Ini tuh mochinya bakal awet tahan lama. Bahan-bahannya ada tepung beras ketan, air, minyak, dan juga gula. Isian coklat di sini aku pakai filling coklat yang siap pakai. Kalau kalian mau bikin sendiri, aku udah pernah share resepnya di video mochi coklat aku. Pandan juga sama, ini aku pakai siap pakai. Ini tuh bahan bakunya kacang hijau rasa pandan, biasa digunakan untuk pian. Dan untuk isian susunya, ini aku akan bikin sendiri ya. Ini bisa multifungsi juga buat isian macam-macam. Di sini kita akan perlu Vilma Prestige Butter Blend Margarin, lalu gula halus dan juga susu bubuk. Serta pelengkap ini aku pakai keju parut juga ya. Kalau kalian mau ganti cream cheese juga bisa. Sebelum kita bikin adonan, kita harus bikin dulu tangzong ya. Kalau bisa sih 1 hari sebelumnya ya, biar si tangzongnya tuh siap pakai. Ini gampang banget, karena ini aku bikin dikit ya. Ini kita bisa banget langsung aja diaduk ya, tepung terigu dan air kita masak. Atau kalau kalian bikin banyak, lebih baik diaduk dulu ya, si terigu dan air diaduk, udah menyatu, baru tinggal dituang dan dimasak sampai matang kayak gini tuh. Ya, hati-hati jangan dimasak kelamaan, takutnya nanti malah kering. Nah, kalau udah, ini tinggal kita sisihkan, masukkan ke dalam kulkas minimal 6 jam, kalau bisa disemalamin, dan tangzongnya ini siap digunakan. Kalau kalian mau nyetok tangzong, ya tangzong juga awet, ini bisa di kulkas mungkin sekitar 4-5 hari, biasa tuh belum asam. Kalau udah asam ya udah nggak bisa dipakai ya. Oke, yang pertama ini kita akan bikin dulu si adonan rotinya ya. Jadi ini walaupun 3 warna, tapi aku mau ngaduknya tuh di awal sekaligus. Itu bisa banget, jadi kalau kalian punya bakery juga ya, mau warna-warni, metode ini juga bisa digunakan ya. Nah, untuk mengaduk ya, kita akan perlu mixer ya. Di sini aku pakai mixernya Planetary tapi pakai dough hook ya. Kalau kalian pakai yang gede, mixer spiral dan lain-lain, itu biasa tepung 3 kilo ke atas. Ini aku cuma bikin 1 kilo ya. Kalau di bawah 1 kilo kalian bisa pakai mixer yang tabletop ya, sama pakai dough hook juga. Bahan keringnya kita masukin semua. Ini ada tepung terigu protein tinggi, susu bubuk, gula, ragi, sambil diaduk kecepatan rendah ya. Ini kita akan masukkan si bahan basahnya. Ini ada air, susu, telur, dan juga si tangzongnya yang sudah didiamkan ini minimal 6 jam di dalam kulkas.
Ini lalu kita aduk ya, ini masih pakai kecepatan sedang. Kalau kelihatan si doughnya tuh udah mulai menyatu ya, jadi udah nggak ada tepung yang putih-putih lagi. Ini kita bisa naikin kecepatan. Nah untuk yang pertama, ini biasa kita perlu waktu ngaduk 4-5 menit aja ya, sebelum kita masukin lemak atau fatnya ya. Targetnya adalah sampai si adonannya tuh cukup menyatu dan juga agak kokoh, tapi belum kalis elastis ya. Tuh, dia udah menyatu, jadi udah nggak bergerindil gitu. Ini kita bisa stop. Nah selanjutnya ini kita akan masukin garamnya sekarang. Sebaiknya ragi dan garam ini memang dimasukinnya tuh nggak secara bersamaan ya, karena takutnya akan mempengaruhi kerja si ragi itu jadi nggak terlalu kuat ya, jadi melemah gitu. Terus untuk fatnya juga kita masukin sekarang. Di sini aku menggunakan Vilma Prestige Butter Blend Margarin yang merupakan margarin premium dengan kandungan Dutch Natural Butter asli. Jadi warna, tekstur dan aromanya tuh mirip butter. Hasil kue jadi lebih lembut, mengembang sempurna, tidak meninggalkan rasa lengket karena titik lelehnya tuh mendekati suhu tubuh. Berbeda dari butter blend lain yang umumnya tuh pakai butter Australia, Vilma Prestige menggunakan butter Belanda yang aromanya tuh lebih wangi dan rasanya tuh lebih kaya ya. Praktis disimpan di suhu ruang, jadi bisa jadi pilihan tepat untuk yang ingin sensasi butter dengan kepraktisan margarin. Nah ini memang adonannya tuh agak cair, jadi jangan kaget. Apalagi kan memang ini kita bikinnya itu sedikit banget ya, jadi banyak yang lengket-lengket ke samping-samping bowlnya. Ini nggak apa-apa, sesekali kalian boleh scrape juga. Tuh, kalau udah ini lanjut aduk lagi. Nah selanjutnya ini sebenarnya tinggal diaduk aja sampai kalis elastis. Tapi karena kita mau warnain lagi ya, jadi kalian lihat ini tuh cukup sampai 80% kalis saja. Karena nanti kita akan aduk lagi dengan pewarna cair ya. Takutnya kalau udah kalis nanti diaduk lagi jadi overmix dan si adonannya tuh jadi panas tuh rusak, jadi kayak pecah-pecah gitu ya. Nah ini kan udah 80% tuh, dia udah kayak kalis tapi belum terlalu elastis ya. Selanjutnya ini kita akan bagi 3 ya, supaya ngebantu nggak lengket. Aku mau kasih sedikit minyak ya, karena kalau tepung biasa suka bikin kering. Ini tipis saja ya, tangan juga sama ya, kita kasih dikit. Nah untuk resep 1 kilo tepung ini kurang lebih tuh jadi 2 kilo adonan. Ini kita akan bagi 3. Nah pertama yang warna putih dulu, kita akan bikin dia jadi kalis elastis. Lalu yang kedua, ini untuk yang warna hijau ya, kita akan masukin si pewarna hijaunya ya. Ini aku pakai perisa pandan 10 gram ya. Untuk resep lengkap aku udah tulis semuanya di description box. Atau kalau ada yang nggak jelas, kalian tinggal tanya di kolom komentar. Supaya warnanya lebih natural, aku tambahin juga pewarna coklat 3 tetes. Dan aduk lagi sampai kalis elastis. Tuh ya kayak gini. Ini tuh namanya window pane ya. Untuk yang perisa coklat juga sama ya, ini tinggal kita tambahin aja. Ini juga aku pakai 10 gram. Kenapa aku nggak pakai yang si coklat bubuk? Karena biasa tuh dia cukup nyedot moisture ya, atau kelembapan. Jadi kadang jadi agak kering. Aku lebih suka kalau buat adonan roti ini pakai perisa yang liquid kayak gini. Nah untuk kalis elastis juga ini penting sekali kalau kita lagi bikin roti ya. Untuk memastikan memang si glutennya itu dia udah kuat ya, udah lentur juga. Nah jadi nanti hasil rotinya tuh dia lebih bisa ngembang secara baik ya, teksturnya lebih lembut karena si gluten yang kuat itu dia akan nge-trap udara di dalamnya ya, yang bisa menjaga kelembapan. Itu juga kenapa kalau roti yang tidak kalis elastis itu biasa cenderung cepet kering gitu, jadi nggak awet tahan lama ya. Oke, kalau udah ini fermentasi pertama kita akan biarkan aja kurang lebih 30-40 menit ya. Atau ini tuh disebut juga bulk fermentation, jadi kita belum porsiin satu-satu ya. Nah setelah kita biarkan biasanya dia kelihatan tuh udah mengembang. Artinya itu si raginya bekerja dengan baik. Nah selanjutnya ini kita akan kempesin, lalu kita akan timbang ya. Biasa ukuran roti itu kisaran 50 gram, buat yang agak gede itu sekitar di 60-70 gram. Ini aku bentuk di 50 gram semua. Dan kalau udah dibentuk kayak gini, kita tinggal istirahatkan lagi ya, bisa setengah jam di suhu ruang atau sampai 2 jam di chiller. Atau bahkan kalau kalian mau bekuin adonan ini juga bisa. Pastikan freezernya dingin ya. Ini bisa tahan paling optimal tuh di freezer sekitar 2 harian. Karena kalau udah 3 hari biasanya kalian wajib pakai ragi yang bisa dibekukan. Karena kalau pakai ragi biasa kayak gini udah lewat 2 hari, 3 hari, itu tuh biasa naiknya tuh jadi ngembangnya tuh kurang maksimal ya, jadi agak kempes gitu. Kalau kalian mau yang memang buat dough yang frozen, kalian bisa pakai semi dry yeast. Biasa memang harganya lebih mahal. Selanjutnya kita akan bikin mochi. Ini simple banget, tapi resep ini kalian bisa jadi andalan ya.
khususnya buat isian roti, pembungkus cake dan lain-lain itu tuh awet tahan lama, bisa sampai 3 hari dan bisa juga dibekukan. Jadi ini yang bakalan bikin praktis. Kalian kalau punya bakery tinggal bikin banyak aja, diporsiin, terus kalian bekuin ya. Anytime tinggal dipakai dan dipanggang, itu hasilnya bakalan lembut lagi. Ini ada tepung ketan dan juga gula. Kita akan campur pakai air panas. Kenapa pakai air panas? Ini juga tips kalau kalian masak adonan mochinya tuh dalam jumlah banyak, dia mencapai suhu panasnya atau matangnya itu jadi lebih cepet ya. Karena kan kalau kita rebus air tuh nggak usah diaduk-aduk, sedangkan kalau adonan mochi tuh kita harus aduk terus. Kalau airnya start dari dingin, biasa ngaduknya agak lama. Tapi kalau kalian nggak masalah ngaduknya lama, silahkan pakai air dingin. Ini kita akan masak buat menghindari gumpalan, boleh disaring. Minyak goreng masukin ya supaya adonannya lebih lentur dan juga nggak lengket. Ini pakai apinya tuh sedang atau sedang besar ya, apalagi untuk di awal supaya mendidihnya tuh agak cepat. Karena kalau terlalu kecil juga sejujurnya itu biasa matangnya tuh lama banget, jadi kering adonan mochinya. Nah ini kalian bisa lihat ya, udah mulai menggumpal, diaduk aja terus, jangan takut ya. Ini juga fungsinya minyak ya, dia akan menghantarkan panas dan bikin si mochinya tuh nggak berkerak. Tuh kalian ini aduk aja terus ya. Memang dia kayak agak kepecah-pecah tapi nggak masalah, sambil diaduk sambil diteken-teken. Make sure memang semua mochinya tuh dia matang. Kalian bisa lihat warnanya tuh jadi kayak agak bening dan memang udah ada kekuatan kenyalnya. Kalau biasa belum terlalu matang tuh jadi kayak fla ya. Dia nggak ada kenyalnya. Tuh begitu udah matang, kalian bisa lihat dia kenyal. Ini tinggal kita tuang aja ke tray atau ke wadah apapun. Ini aku alasin juga pakai cling wrap opsional supaya nggak lengket. Sambil kita pipih-pipihkan ya, tujuannya supaya cepet dingin juga. Nah kalau mochinya udah dingin, tinggal kita timbang-timbang dengan cara dipotong-potong. Ini aku pakai 30 gram supaya si mochinya tuh berasa ya. Kalian kalau nggak mau terlalu banyak mochinya bisa di 15-20 gram. Tuh ya, mochinya dia nggak lengket dan gampang banget ditimbangnya. Kalau udah ditimbangin kayak gini nanti siap pakai. Untuk isian susunya, ini kita tinggal aduk aja. Aku pakai Vilma Prestige Butter Blend Margarine. Ini aku pakai hook yang pedal. Kita aduk dulu ya si butter blend margarinnya. Nah kalau udah agak mengembang, gula halus masuk, susu bubuk masuk, aduk lagi sampai merata. Dan masukkan ke dalam kulkas hingga ngeset. Tuh, kalau udah ngeset tuh dia kayak padat kayak gini. Ini tinggal kita timbangin. Masing-masing roti aku pakai 20 gram. Kalau mau lebih sedikit bisa di 15 gram. Ya, untuk ngebuletinnya bisa pakai bantuan terigu supaya nggak lengket. Untuk yang isian coklat nanti kita akan langsung timbang, dimasukin ke dalam rotinya ya. Nah ini roti yang udah di portion masing-masing 50 gram dan ini aku udah istirahatkan di dalam kulkas selama 1 jam. Ini kita akan pipihkan. Pipihkannya jangan terlalu tipis ya, nanti malah jadi bocor bagian atasnya. Tuh, jadi kayak asal dipipihkan aja supaya si gelembung udaranya tuh dia pada pecah. Hasilnya si pori-pori dari rotinya tuh dia merata ya. Kalau banyak gelembung gede tuh kadang suka nggak merata gitu ya. Selanjutnya ini kita akan isi ya. Nah, pertama ini untuk yang susu ya. Adonan yang sudah dipipihkan ini kita akan pipihkan lagi pakai tangan tapi hanya bagian samping-sampingnya aja. Tujuannya kalau ini roti isiannya tuh dia di tengah ya. Kalau kita terlalu pipihkan banget biasa isiannya tuh di atas karena yang bagian bawahnya tuh terlalu tebal. Makanya yang bagian sampingnya ini kita tipisin ya. Di sini aku mau tambahin keju parut, lalu isian mochi dan isian yang paling padat ini kita taruh paling bawah kayak gini ya. Langsung tinggal dibungkus saja supaya dia nggak bocor. Kalau nge-shape roti itu dia harus kayak dicubit-cubit sampai benar-benar dia menyatu kayak gini. Dan tinggal ulangi aja sampai rotinya habis ya. Untuk yang pandan juga sama, ini isiannya kan dia ngeset ya, tinggal kita bulet-buletin aja. Dan kalau udah tuh digepengin dikit juga sama. Ini kita taruh mochi dulu supaya mochinya yang di atas, isian pandannya agak berat, ini kita taruh di bawah ya. Tinggal disil lagi. Biasa kalau isiannya padat itu cukup gampang ngesilnya. Dan yang biasanya agak challenging itu yang cair-cair, misalnya kayak isian coklat ini, atau kalau kalian mau pakai isian fla, ya kalau mau gampang memang didinginin dulu semuanya, ya. Atau bisa juga ini kalau agak cair tuh jadi adonannya itu kita taruh di atas tangan, dan sambil kita masukin isiannya tuh sambil agak ditekan ke bawah gitu. Nah kalau udah kayak gini, tinggal kita seal, tangan nggak belepotan, dan isiannya juga nggak bocor. Pastikan memang ngesilnya itu sampai benar-benar rapat. Nah kalau udah kayak gini, ini tinggal kita proofing aja. Nah ini kita proofingnya kurang lebih sejam ya. Kalau pakai proofer, set aja di kelembapannya 80%. Suhunya ini sekitar 30 derajat. Nah kalau kalian nggak pakai proofer juga nggak apa-apa ya. Bisa di suhu ruang, bisa ditaruh aja kayak gitu ya. Jangan lupa tertutup.
Nah itu sekitar mungkin 1 jam atau 1 jam lebih 15 menit, 20 menit. Kalian bisa lihat aja nanti penampakannya tuh dia udah ngembang. Termasuk kalau ini kayak dari proofer juga ya, ini udah sekitar 50 menitan. Aku biasa taruh, biarin terbuka supaya bagian luarnya tuh dia agak kering ya. Karena kalau baru dari proofer tuh kan biasa basah banget. Jadi kita biarin. Dan kalau udah untuk finishingnya, ini aku pakai tepung terigu, kita akan dusting ya. Jangan kebanyakan juga, nanti terlalu bertepung. Dan opsional untuk coraknya kalian bisa scoring sesuai selera ya, bisa dibentuk kayak daun kayak gini, bisa mau cuman garis-garis atau mungkin tanda tambah ya, jadi crossband gitu, itu kalian bebas berkreasi ya. Kalau nggak mau di scoring, dibiarin bulat gitu aja juga nggak masalah. Panggang kalau pakai deck oven ini atas 160 derajat, bawah 180 derajat. Untuk waktunya sekitar 10 sampai 12 menit ya. Jadi kita mau bikin si rotinya tuh yang agak pucet ya, ala-ala Japanese itu. Jadi nggak yang sampai browning. Nah kalau pakai deck oven supaya hasilnya lebih merata maksimal, tengah-tengah kita manggang ini boleh diputer kayak gini. Kalau kalian pakai oven rumahan atau convection oven mungkin itu bisa di sekitar 150 derajat. Untuk waktunya sih kurang lebih sama ya. Ini adonan rotinya dia tuh tipe yang lembut ya, jadi bukan yang berserat atau lengket di langit-langit gitu. Jadi begitu digigit lembut, dikunyah tuh kayak gampang ditelan gitu ya. Dikombinasi dengan isian mochi yang kenyal dan juga rasa-rasanya ini ya. Mungkin kalau misalnya di antara 3 yang paling aman udah pasti coklat ya. Untuk rasa yang lebih lokal kalian bisa pilih si pandan, dan buat aku sendiri ini nih yang paling favorit ini dia yang susu keju ya. Karena rasanya itu dia bener-bener gigit, wanginya juga dapet banget. Dan pastinya kalau buat jualan kalian bisa menghadirkan rasa yang eksklusif karena isiannya juga homemade ya. Kalau yang lain kan ini aku pakai produk-produk food service. Dan pastinya kalau buat jualan ya makin banyak pilihan tuh makin menarik ya. Kalian bisa bikin blueberry and cheese isiannya ya. Bisa juga bikin rasa taro dan lain-lain. Dan tenang aja untuk isian mochinya ini ya, dia sampai 3 hari pun ya dia tuh akan masih kenyal kayak gini ya. Jadi pastikan si resepnya itu dia sesuai. Selain ketiga rasa ini, kalian bisa banget ya berkreasi. Ini kalian bisa pakai resep si adonan rotinya. Dan isian mochinya tuh kalau kalian mau jadiin isian salt bread atau mau jadi lapisan cake ya, kayak cheesecake yang dibungkus mochi dan lain-lain, ini bakalan elastis banget dan juga cukup awet ya si kenyalnya. Selain tekstur yang lembut premium, aromanya juga pastinya nggak kalah premium karena aku pakai Vilma Prestige ya. Yuk recook menu ini di rumah pakai Vilma Prestige. Kamu bisa temukan Vilma Prestige di toko bahan kue terdekat. Jangan lupa cek juga berbagai produk Vilma lainnya di Instagram @vilmaprof atau langsung check out di official store e-commerce favorit kamu. Kalau recook jangan lupa tag, dan kalian bisa banget request di next Devina Hermawan Baking Class kalian pengen resep apa lagi ya. Stay tune terus and see you in the next video.